Ketika kita membahas tentang Son Horeg, teman-teman, ternyata golongan-golongan pecinta Son Horeg ini juga datang dari kelompok orang yang menganggap dirinya paling ahlus sunnah wal jamaah. Beredar satu video yang dimana mereka ini mengadakan acara pengajian akbar katanya ya. Namun diiringi dengan orkes dangdut. Seperti itu. Saya kira awalnya ini adalah konser akbar gitu ya. Ternyata pengajian akbar, teman-teman. Pengajian umum. Yang dimana dihadiri oleh biduan-biduan, nyanyi-nyanyi joget. Seperti yang kalian lihat tadi. Yang diajarkan oleh Rasulullah dan saya ajarkan di Mafia Sholawat. Na'udzubillah min dzalik. Ya pantas saja di Jawa ini kebanyakan orang-orang ketika ada fatwa haramnya Son Horeg, ada sebagian dari gus-gusan menolak fatwa tersebut sampai mengatakan kalau kalian ingin mengikuti fatwa haramnya Horeg ya silahkan, tapi ada juga perbedaan pendapat. Kalau kalian ingin mengikuti yang haram silahkan, tapi kalau kalian ingin mengikuti yang boleh ikuti fatwa aku, katanya. Kiai Pasuruan ngaromne Son Horeg, ngene njaluk fatwa Gus Baru, haram ora kaya ngono. Lho kan malah beda pendapat. Ngene piye kok ora sepakat? Yo ora apa-apa, milih salah siji. Sing ra cocok Son Horeg yo gawe sing haram. Sing duwe Son Horeg yo gawe fatwaku oleh ngono ae. Meskipun fatwa tersebut sudah dicabut, teman-teman. Mungkin karena sudah ditegur. Ya, seandainya tidak ditegur ya tetap fatwanya seperti itu. Fatwa. Kemana kemarin ustadz-ustadz yang teriak Harry Pras paginya bersilat, malamnya berfatwa? Kapan saya pernah berfatwa? Musik halal, rokok halal, minuman beralkohol halal. Kapan saya pernah berfatwa miring? Jangankan berfatwa miring, berfatwa benar pun saya tidak pernah, kecuali saya mengutip fatwa dari ulama. Yang tentunya ulama berkiblat kepada Quran dan hadis. Beda dengan ulama-ulama konyol, yang dimana mereka ini berfatwa dengan mengikuti perkembangan zaman. Ustadz Adi Hidayat adalah salah satu ulama yang sangat memalukan kalau menurut saya, lahir di era zaman sekarang. Kenapa saya menyatakan sangat memalukan? Menyesatkan pula dia. Ketika saya menonton video ini, mungkin kalian perlu menyimak sedikit saja cuplikan dari video tersebut pembahasannya. Ustadz Adi Hidayat ini suka cocok logi dan menyesatkan umat dari narasi-narasinya. Seperti ini. Jabir bin Hayyan kapan menemukan atom? Saat baca surat Al-Hadid. Baca surah 57, masuk ayat 25 sampai 26, wa anzalnal hadid. Penasaran? Kata Allah, dengan keagunganku aku turunkan besi. Maka dibawa besi ke laboratorium beliau, dilihat, diamati, dikeluarkan atomnya. Maka dari sinilah kemudian muncul nama atom untuk besi, Fe ferum, F besar E kecil. Nomor atom besinya 26. Besi itu, atom itu punya isotop. Isotop itu menjaga kestabilan atom supaya kokoh. Yang paling stabil nomornya 26, isotopnya 57. Surah 57 ayat 25 sampai 26. Oke, sekilas ini terdengar menarik dan mengagumkannya. Sebagai umat Islam, tentu saja kita merasa sangat bangga karena ternyata salah satu ilmuwan muslim yang memberi nomor atom besi beserta isotopnya, dan penomoran itu dia berikan karena terinspirasi dari nomor surat dan ayat dalam kitab suci Al-Quran. Tapi apakah benar demikian? Kalau teman-teman luangkan sedikit saja waktu untuk memverifikasi apa yang beliau sampaikan, maka teman-teman akan menemukan beberapa kekeliruan mendasar. Pertama, beliau menyebutkan bahwa isotop besi yang stabil itu ada ferum 55, 56, 57, dan 58. Dari 26 ini ada 4 isotop yang menjaga supaya atomnya stabil. Isotop ini nomor 55, 56, 57, 58. Bukankah yang paling stabil itu ada 4 turunannya? Ada yang Fe55, 56, 57, sampai 58. Dan punya 4 isotop kan? Isotop 55, 56, 57, 58. Isotop yang paling stabil kan ada 4. 55, 56, 57, 58. Setiap atom punya isotop kan ya? 55, 56, 57 untuk ferum. Tapi kalau teman-teman cek baik-baik, isotop besi yang stabil itu memang ada 4. Tapi ferum 55 tidak termasuk. Yang ada itu ferum 54, 56, 57, dan 58. Tidak ada ferum 55 di situ. Dan kalian bisa lihat sendiri ya, semua video yang barusan kalian tonton,
itu menunjukkan bagaimana beliau mengulangi kesalahan yang sama, dan ini terus diulang-ulang oleh beliau di beberapa video lainnya. Kenapa kesalahan yang sama sering diulang-ulang oleh beliau di beberapa video lainnya? Ya, mungkin karena jemaahnya memang tidak paham sains, atau mungkin ada yang paham tapi mereka takut mengoreksinya secara langsung gitu. Kemudian yang kedua, statement beliau yang mengatakan bahwa ayat 25-26 itu membahas tentang besi. Beliau membaca surah Al-Hadid, surah ke-57, ayat 25-26. Tiba-tiba Al-Hadid artinya besi, ayat ke-25-26. Jadi beliau temukan besi, wa anzalnal hadid, kami turunkan besi ayat 25-nya sampai ayat 26. Beliau baca surah Al-Hadid. Begitu dibaca surah Al-Hadid, dilihat sampai ayat 25, 26. Ya ayat 25-26 sampai wa anzalnal hadid. Dia sampai baca ayat 25 sampai dengan 26, wa anzalnal hadid. Ternyata setelah dicek, hanya ayat 25 dalam surat Al-Hadid yang membahas tentang besi. Sementara kita tahu nomor atom besi itu kan 26 ya, namun ayat 26 dalam surat Al-Hadid tidak berbicara mengenai besi sama sekali. Jadi bagian ini bagi saya cocokologinya terlalu dipaksakan. Yang paling stabil menjaga atomnya isotop nomor 57, surah ke-57 ayat 25-26. Al-Hadid, surah besi. Bukankah yang paling stabil di 57? Teman-teman yang di kimia silakan kaji kembali. Isotop yang paling stabil bukankah nomor 57? Ya, saya belajar kimia. Ya, saya juga senang mengkaji, saya baca-baca, saya pelajari. Itu nomor isotop paling stabil 57. Coba lihat surah ke-57 ayat ke-25-26. Sama persis. 57, 58. Dan di antara 4 ini yang paling stabil betul kan yang 57. Silakan cek dari mana 57? Surah ke-57. Nomor atom 26 dari ayat 25-26. Yang paling stabil 57. Surah 57 ayat 25 sampai dengan ayat ke-26. Isotop besi yang paling stabil itu bukan ferum 57 seperti yang beliau katakan, melainkan ferum 58. Dan ini bukan sekedar klaim asal-asalannya, ini bisa kita buktikan sendiri melalui perhitungan matematis menggunakan rumus dari energi ikat inti. Saya sudah hitung sendiri isotop besi yang stabil mulai dari ferum 54, 56, 57, dan 58, dan hasilnya bisa kalian lihat sendiri di sini. Dari hasil perhitungan saya, sangat jelas terlihat bahwa yang paling stabil itu adalah ferum 58 karena energi ikat intinya itu lebih besar dari isotop besi yang lain gitu. Bagi kalian yang tertarik, saya juga sertakan link paper ilmiah yang ditulis oleh MP Fewell yang juga mendukung hasil perhitungan saya. Jadi, klaim bahwa isotop besi yang paling stabil adalah ferum 57 hanya karena sesuai dengan penomoran surat dalam Al-Quran, itu adalah klaim yang salah dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan penomoran surat dalam Al-Quran. Itulah mengapa bagi saya cocokologi antara agama dengan sains itu bakal terdengar mengagumkan untuk audiens-audiens yang tidak pernah belajar sains sama sekali. Tapi sangat lucu dan mungkin berbahaya ketika disampaikan di tengah orang-orang yang belajar sains. Kenapa? Karena ketika kita sudah pede dengan klaim cocokologi yang kita sampaikan ke publik mengenai relasi antara sains dengan agama kita, maka ketika ada orang yang belajar sains kemudian merespon klaim kita dengan memberikan bukti sebaliknya, maka yang malu itu bukan hanya kita yang membuat klaim, tapi juga mencoreng nama baik agama kita sendiri. Yang disayangkan adalah klaim yang keliru ini diulang-ulang dalam beberapa video beliau, khususnya yang membahas tentang Jabir bin Hayyan, lalu disebarluaskan dan akhirnya dipercaya oleh banyak orang. Kenapa banyak orang yang percaya? Ya karena yang menyampaikan itu adalah seorang ulama besar. Dan tentu saja sudah bukan rahasia lagi bahwa tokoh-tokoh agama di mata sebagian orang itu dianggap sebagai wakil Tuhan di bumi. Dan karena itu, semua klaim ataupun pernyataan-pernyataan mereka tidak mungkin keliru, sehingga kita tidak punya kewajiban untuk memverifikasinya. Masalahnya, informasi yang salah kalau terus diulang-ulang, apalagi oleh figur yang dihormati seperti Ustaz Adi Hidayat misalnya, maka informasi itu bakal dianggap sebagai kebenaran tanpa perlu diverifikasi lagi. Dan sangat sulit bagi kita untuk mencoba meluruskan dengan memberikan informasi yang benar. Karena ya mereka sudah terlanjur percaya pada informasi yang keliru. Kita bisa lihat contohnya di kolom komentar ya. Banyak pendukung Ustaz Adi Hidayat justru sibuk melakukan akrobat logika demi membela klaim yang jelas-jelas salah. Tentu setiap orang punya kebebasan untuk memilih apakah ingin berdiri di atas kebenaran atau demi gengsi mereka tetap rela membela idola mereka meskipun klaim dari idolanya itu menyesatkan gitu. Ya, mungkin saja mereka lebih senang disesatkan oleh idola mereka ketimbang menerima fakta ilmiah. Nah, di situ jelas teman-teman. Ketika memberikan pembahasan tentang besi, lalu dicocok logikan dengan ini itu, semuanya salah dan keliru. Salahnya di mana, kelirunya di mana, ya terletak pada pembahasan dasarnya. Dia tidak paham tentang ilmu tersebut, tapi berbicara di bidang tersebut. Kalau didengarkan oleh orang awam, benar kata dari admin video itu, bahwa orang yang berbicara bukan ahlinya, maka kalian akan melihat kerusakan.
Terbukti Ustadz Adi Hidayat menyesatkan ketika berbicara tentang cis-cis IB-cis itu. Kan lewat notasi, jadilah notasi seperti sekarang. C, D, F, G, A, B, C, G, A, B, C, D, F, G, D, F, G, A, B, C, D, A, B, C, D, F, G, A, F, G, A, B, C, D, E, B, C, D, F, G, A, B, F, G, A, B, C, D, A, F, G, A, B, C, D, A, F, G, Tuh. Kunci A, kunci F, F mayor, A minor dan sebagainya itu ada di situ. Nah, ketika dimunculkan dulu Ini tidak tahu untuk panggil jin atau apa. Itu itu apa? Ini yang saya tahu, mungkin orang panggil jin itu bisa jin datang. Apa ini? Agama apa ini? pemusik di samping Nabi dan Hasan bin Sabit menghafal Quran. Dari sini muncul teori dikembangkan, maka Islam muncul. Syairun Nabi, musik di samping Nabi. Kalau orang selain daripada Ustaz Adi Hidayat ngomong ini, kita bisa ngomong Ustaz ini cari trending, mau terkenal, mau menjadi masyhur. Itu dia ngomong macam-macam, ngomong sesuatu yang aneh untuk menjadi masyhur. Waktu saya dengar video ini, Ustaz Adi Hidayat Masya Allah masyhur sekali, terkenal di mana-mana videonya, di mana-mana semua orang kenalnya. Saya tanya diri, kenapa Ustaz Adi Hidayat ngomong seperti ini? Ya ditertawakan sama musisi, teman-teman. Ngomong apa? Tapi biar terlihat cerdas, biar terlihat hebat, ya dibiarkan saja meskipun hal tersebut menyesatkan. Ya demi melancarkan fatwa-fatwa menyimpangnya, ya sampai menggunakan ya retorika-retorika yang seperti demikian. Sehingga apa? Menghipnotis orang akan membenarkan, oh iya ya Adi Hidayat itu cerdas ini, begini, begitu. Dan akhirnya apa? Ya kita saksikan sekarang. Fatwa-fatwanya banyak dipakai oleh orang-orang, oknum-oknum. Oh bukan oknum, kebanyakan orang. Pecinta son-sonan, pecinta horek, pecinta disco, pecinta DJ dan lain sebagainya. Ada Ustadz Adi Hidayat kok yang dimana memfatwakan musik itu begini begitu, boleh-boleh saja. An-Nabi Sallu Alaih. Isinya sholawat di-DJ-kan, disetel di son horek, jadi boleh. Perempuan-perempuan nyanyi joget dan lain sebagainya sambil sholawatan boleh. Sudah ada fatwanya. Oh enggak kok, kita tidak bermaksud seperti itu. Kalau sudah menghalalkan atau membolehkan atau bagaimanapun kepada musik benar, ada sahabat yang pemusik, surah para pemusik. Dan saya pribadi di sini teman-teman, tidak ada kebencian secara pribadi kepada Ustadz Adi Hidayat, melainkan kepada fatwa-fatwanya saja. Kalau berbicara masalah kebaikannya, banyak Ustadz Adi Hidayat membuat kebaikan. Bahkan jangan Ustadz Adi Hidayat, orang kafir pun yang berbuat baik, ya kita hargai, kita terima kebaikannya. Tapi ketika melakukan kesalahan, ya kita bukan melihat satu titik kesalahan lalu melupakan 1000 kebaikan. No. Apa kesalahannya? Fatwa. Fatwa yang menggiring umat kepada pemahaman yang tidak benar. Bagaimana ada seorang ulama yang dimana sudah disepakati 4 imam mazhab bahwa musik itu haram, difatwakan boleh-boleh saja. Asal begini, asal begitu, begini, begitu. Mereka ini penuh dengan fatwa-fatwa konyol, teman-teman. Rokok kalau di Muhammadiyah haram, bagi NU wajib. Son horek haram, bagi NU boleh halal. Apa yang nggak boleh bagi mereka? Asalkan niatnya baik. Yang penting niat baik, boleh semua. Fastabiqul khairat, bener. Ya bener memang, berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang penting niatnya baik, semuanya boleh. Padahal di atas kebaikan itu ada satu rambu-rambu yang dimana harus dipegang oleh pelaku kebaikan, yaitu benar. Semua kebaikan harus dilandasi kebenaran. Tanpa kebenaran, kebaikan apapun bisa salah. Saya kira ada salah satu momen son horek, teman-teman. Son horek, acara pengajian, entah pengajian atau hajatan, mungkin ada pengajiannya, tapi menggunakan son horek, pasti ada DJ-nya. Ada apa dengan negeri ini? Ada apa?
Acara pengajian pakai orkes dangdut. Acara pengajian pakai son-son horek. Bahkan ikdam di malam takbiran pakai son horek. Ngundang horek, son-son horek. DJ pasti. Ya, takbirannya DJ. Ngeri teman-teman. Banyak hal-hal mengerikan sekarang terjadi di tengah-tengah umat yang semestinya kita rem, kita harus waspadai agar tidak merusak generasi bangsa. Tapi tetap akan ada yang merusak. Karena begitulah fungsi agar kita tetap berdakwah. Kalau tidak ya bagaimana kita mau berdakwah? Ya nggak bisa. Kita harus hidup damai, tentram. Nggak boleh mengkritik ini, nggak boleh ini. Ya pikir sendiri sudah.